Cara mudah menggunakan for loop dalam Python. Sebelumnya, kamu perlu mengetahui konsep berpikir di dalam for loop. For loop itu sendiri dapat dikatakan sebagai struktur logika berulang yang melakukan pekerjaan repetitif terhadap sekumpulan data berurutan yang kita miliki, seperti list atau tuple. Dari pengertian tersebut, kamu perlu ingat bahwa jumlah data tersebut akan digunakan sebagai jumlah iterasi yang akan kita lakukan. Urutan iterasi yang dikerjakan tersebut dapat diartikan sebagai variabel bebas, dan variabel hasil atau output dari setiap pekerjaan repetitif adalah sebagai variabel dependent. Mari kita perhatikan bagaimana alur dan algoritma for loop bekerja. Pertama, program akan dijalankan sesuai instruksi yang diberikan. Kemudian, kita akan melakukan inisialisasi parameter awal seperti sequence, fungsi, atau variabel lainnya. Selanjutnya, nilai variabel iterasi awal akan diolah ke dalam fungsi hingga semua elemen iterasi sudah terpenuhi. Jika hasil iterasi sudah terpenuhi, maka program akan berhenti. Sebagai contoh, di sini kita akan memiliki fungsi sumasi yang didefinisikan sebagai hasil penjumlahan berulang untuk n kuadrat dari n sama dengan 1 sampai dengan 10. Untuk memulai pseudocode tersebut, maka kita perlu menginisiasikan 3 parameter awal, yaitu sequence n sebagai koleksi variabel data iterasi berurut dari 1 sampai dengan 10, kemudian fungsi fn sebagai pekerjaan yang akan dijalankan oleh program berdasarkan iterasinya, kemudian variabel dependent awal yang disetting untuk sub yang dimulai dengan 1. Perlu dicatat bahwa variabel i dianggap sebagai variabel independen dan variabel sum dianggap sebagai variabel yang bergantung terhadap variabel i. Kemudian, buatlah badan program untuk syarat kondisional for untuk setiap variabel iteratif i di dalam n yang akan melakukan pekerjaan berulang dengan mengupdate nilai sumasi baru menjadi sumasi awal dijumlahkan dengan fungsi fi. Jika kondisi sudah terpenuhi, maka proses pengulangan akan dihentikan disertai dengan mencetak hasil akhir sumasi. Untuk implementasinya, mari kita lihat contoh berikut ini di dalam Jupyter Notebook. Pertama, kita mengimport NumPy sebagai NP yang akan membantu kita untuk membuat list. Kemudian, inisiasikan n sebagai list angka dari 1 sampai dengan 10. Kemudian, definisikan perintah kerja looping sebagai fungsi f sama dengan n kuadrat. Dan, inisiasikan variabel dependent sumasi sebagai output dari program for loop yang dimulai dari angka 1. Buatlah badan program for loop dengan memulai iterasi i di dalam n, dengan melakukan pekerjaan berulang untuk n kuadrat hingga semua iterasi sudah dijalankan. Selanjutnya, cetak hasil akhir sumasi di dalam pemrograman. Dalam hal ini, kita akan memperoleh hasil akhir sumasinya adalah 385. Demikianlah bagaimana cara kamu dapat menggunakan for loop di dalam video ini.